para salaf, para tabi'ut tabi'in dari kalangan salaf, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, interaksi mereka dengan Al-Quran yang begitu mengagumkan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi, karakter-karakter yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena interaksi mereka dengan Al-Quran yang luar biasa. Sedangkan diri kita banyak membaca, namun ternyata tidak ada hasil yang brilian, yang luar biasa dari diri kita, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu jauh dari bimbingan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya di rumah, pemirsa Ngopi On TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Namun ada satu hal yang akan kita bicarakan di sini mengenai interaksi kita dengan Al-Qur'an. Bahwa ada satu hal yang terlewatkan, di mana banyak kaum muslimin begitu antusias membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Setelah sholat tarawih mereka juga tadarus Al-Quran, beramai-ramai membaca Al-Quran, berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini tidak diragukan lagi adalah kebaikan, tidak disangsikan lagi ini adalah kebajikan. Namun bahwasanya tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwa Al-Quran diturunkan yang pertama untuk dipahami, yang kedua untuk ditadabburi, yang ketiga untuk diamalkan. Adapun membaca dan menghafalnya itu hanyalah sarana untuk menggapai tiga tujuan tadi: dipahami, ditadabburi, dan diamalkan. Maka bagaimana seorang muslim begitu antusias, begitu memfokuskan dalam membaca, menghafalkan Al-Quran, namun mereka melewatkan tujuan utama dari Al-Quran ketika Al-Quran Allah turunkan, yaitu dipahami, ditadaburi, dan diamalkan. Banyak orang membaca sebulan dia khatam sekali, dua kali, tiga kali, bahkan lebih dari itu, namun ternyata satu ayat pun tidak mampu dia tadaburi. Maka ini adalah kekurangan, ini adalah kekeliruan yang mesti kita perbaiki. Bahwasanya tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk ditadaburi salah satunya. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam siapa saja orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ataukah kolbu mereka sudah terkunci? Maka ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mentadabburi Al-Quran sebagai tanda orang-orang yang terkunci kolbunya, ya dan billah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita mencoba lebih dalam lagi, tidak sekedar membaca, namun juga mentadabburinya, yaitu dengan mencermati maknanya, kandungannya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka kita buka terjemahannya. Dan terjemahan saja tidak cukup mewakili untuk menggapai tadabbur, maka kita baca tafsirnya. Tafsir apa yang kita baca bagi kita para pemula, yang bahkan mungkin tidak bisa membaca buku-buku Arab yang gundul, yang menjelaskan tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, di negeri kita banyak diterjemahkan buku-buku tafsir. Bahkan buku-buku tafsir yang berat-berat, ringan, sampai pertengahan itu diterjemahkan. Nah, bagi teman-teman yang pemula, yang belum mempelajari usul tafsir, belum mempelajari tafsir, ya, maka dianjurkan bagi mereka mempelajari, membaca tafsir-tafsir tingkatan dasar. Dan alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan. Semisal yang disebutkan oleh para ulama, pelajari tafsir Al-Muyassar, terjemahannya sudah ada. Demikian pula tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan Taisir Karimir Rahman. Maka pelajarilah itu, bacalah itu. Kita jangan menyibukkan dengan tafsir yang berat-berat, seperti tafsir ya Al-Qurtubi, Jami'ul Bayan, karya At-Tabari, maupun ringkasannya Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim yang memang sudah diterjemahkan berjilid-jilid. Itu adalah bacaan yang diperuntukkan untuk kalangan menengah.
Adapun kita yang membutuhkan apa poin ayat ini, apa kandungannya, maka kita perlu membaca tafsir-tafsir yang disebutkan. Adapun tafsir-tafsir tadi, Al-Qurtubi, tafsir Jami'ul Bayan, karya At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, banyak mengedepankan dalil-dalil sehingga kita terkadang bingung apa jadinya kandungan dari ayat ini, karena terkadang terlalu banyak perbedaan pendapat yang dibawakan, riwayat-riwayat, sehingga kita akhirnya terlewatkan, terluputkan. Ini yang pertama. Berikutnya saya akan membawakan pernyataan dari Al-Imam An-Nawawi yang beliau bukukan dalam kitab beliau At-Tibyan, bagaimana beliau menulis sebuah pasal tentang dianjurkannya untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, jadi perlu diperhatikan sekali lagi teman-teman bahwa interaksi kita yang paling utama dengan Al-Quran adalah mentadaburinya. Jangan kejar target satu hari mesti 1 juz, 2 juz. Namun kita ternyata tidak dapat faedah apa-apa dari kandungan ayat yang kita baca. Padahal ayat per ayat yang kita baca kandungannya, ilmunya itu luar biasa, yang akan mempengaruhi jiwa kita, diri kita, amal kita, dakwah kita. Itu yang harus kita ambil. Nah, jangan sampai kita kejar target sekian hari, sekian juz, sekian hari, sekian lembar, sekian halaman, namun kita terluput dari itu. Itu keliru. Bahkan para salaf dahulu, mereka biasa membaca ayat dari malam sampai sahur, sampai subuh, 1 ayat saja. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengulang-ulang ayat, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu, diulang-ulang oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan juga waradada Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in mengulang-ulang ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, diulang-ulang. Ya, juga demikian beliau mengulang, fasawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim, diulang-ulang terus. Bahkan Dhahak, salah seorang salaf, beliau tatkala membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Beliau mengulang-ulang ayat ini sampai sahur, 1 ayat saja. Tidak seperti apa yang kita amalkan, kita terapkan saat ini. Kita memasang target dalam sehari sekian juz, sekian juz, sekian juz. Ya, bahkan disebutkan oleh Abu Dzar di sini bahwasanya qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Wal ayah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat sampai subuh. Ya Allah, jika engkau azab mereka, maka mereka adalah hambamu ya Allah. Nah, ini tadabbur ini penting. Oleh karena itu para salaf mereka tadabbur. Ketika mereka membaca Al-Quran, berderai air mata mereka, menangis mereka. Bahkan mereka ada yang pingsan tatkala mendengar ayat. Bahkan diantara mereka ada yang kharra, mayitan, ada yang tersungkur lantas kemudian mati. Oleh karena itu tatkala kita membaca dan mendengarkan Al-Quran, kita hadirkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan Al-Qur'an, apakah diperdengarkan kepada kita oleh qari yang membaca, oleh imam-imam yang membacakan Al-Qur'an dalam salat fardu, dalam salat Jumat, dalam salat tarawih, kita hadirkan, kita simak agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salaf dahulu demikian. Mereka mendengar Al-Qur'an, mereka menangis. Mereka menangis. Umar bin Khattab menyatakan annahu shalla bil jamaah. Ya, Umar bin Khattab waktu itu pernah salat jamaah. Shalla bil jamaati subuh. Beliau mengimami salat jamaah subuh. Faqara'a surata Yusufah. Beliau pun membaca surah Yusuf. Fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarqutih. Beliau membaca surah Yusuf, kemudian beliau menangis dan mengalir air mata beliau sampai ke dada beliau. Demikianlah interaksi orang-orang terbaik setelah Rasulullah SAW, para salaf, para tabi'ut tabi'in dari kalangan salaf, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, interaksi mereka dengan Al-Quran yang begitu mengagumkan.
sehingga menghasilkan pribadi-pribadi, karakter-karakter yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena interaksi mereka dengan Al-Quran yang luar biasa. Sedangkan diri kita banyak membaca, namun ternyata tidak ada hasil yang brilian, yang luar biasa dari diri kita, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu jauh dari bimbingan Al-Quran. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.